Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema 3 ya. Anak-anak, buka bukunya di halaman 92. Ya. Nah, pada gambar tersebut ada anak-anak yang sedang pergi bermain ya, yang akan sedang pergi bermain. Nah, kemudian di gambar selanjutnya, nah anak Tigor sedang mengucapkan salam. Dan di gambar selanjutnya yang ini anak-anak perhatikan. Sebelum pulang ke rumah, Jono mampir ke toko milik ibunya. Dan yang ini adalah Susan sedang menyiram bunga. Mengenal kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Ya, di sini ada yang bermain, ada yang mengucapkan salam, kemudian ada yang pergi ke toko ibunya, dan ada yang menyiram bunga. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 92, Ustazah akan membacakannya. Mengenal kebiasaan. Sore ini cuaca cukup cerah. Langit dihiasi awan putih. Tigor, Jono, dan Susan pulang les. Mereka sepakat akan bermain di taman. Tigor memiliki kebiasaan. Ia mengucap salam setiap akan masuk ke dalam rumah. Kemudian ia menaruh tas pada tempatnya. Setelah itu, ia meminta izin bermain ke taman. Jono memiliki kebiasaan berbeda. Sebelum pulang ke rumah, Jono mampir ke toko milik ibunya. Ia meminta izin bermain bersama temannya. Setelah mendapat izin, Jono pulang ke rumah untuk menaruh tasnya. Susan juga mempunyai kebiasaan berbeda. Setelah pulang les, ia membantu ibu menyiram tanaman. Kemudian, ia meminta izin bermain di taman. Nah, itulah kebiasaan Jono, Susan, dan Tigor. Nah, apa saja kebiasaan anak-anak ketika berada di rumah? Nah, semoga kegiatan anak-anak di rumah, kegiatan yang positif ya. Misalnya anak-anak membantu ibu, ya, atau ada yang suka nyiram tanaman, ya, sore harinya. Kemudian ada yang bantu ibunya menjaga toko. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik atau positif untuk kita lakukan ketika kita berada di rumah. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan pada halaman 93. Menyusun kata menjadi kalimat. Nah, pada halaman tersebut, sore ini Jono, Tigor, dan Susan bermain di taman. Susan mengajak Jono dan Tigor bermain merangkai kata. Rangkailah kata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari. Kemudian, kata tersebut disusun menjadi kalimat. Yang pertama, Ustazah di sini buat dari contoh ya, Nak. Mandi sore aku. Kemudian jika disusun menjadi aku mandi sore. Dan kedua, Ustazah ada buat aku pagi sarapan. Jika digabungkan maka aku sarapan pagi. Nah, selanjutnya membaca buku Salman. Jika digabungkan akan menjadi Salman membaca buku.
Kemudian yang terakhir, Ibu Susan membantu. Jika disusun akan menjadi sebuah kalimat, Susan membantu ibu. Nah, itulah kalimat-kalimat jika kita susun ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan. Anak-anak, buka di halaman 95. Nah, untuk mengurutkan bilangan, kita sudah berlatih pada sebelumnya ya. Jadi sebelum-sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang bilangan terkecil ke terbesar dan bilangan terbesar ke terkecil. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali tentang bilangan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah urutkan bilangan dari yang terkecil. Ya. 11, 15, 17, 23, 28. Dan selanjutnya kita urutkan bilangan dari yang terbesar. Angka berapa dulu anak-anak? 28 ya. Terus 23, lanjut 17, 15, dan 11. Nah, anak-anak pasti sudah bisa ya untuk mengurutkan bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Nah, semoga anak-anak sudah bisa melakukannya di rumah. Selanjutnya, memberi warna. Berilah warna kuning untuk perilaku baik dan berilah warna hitam untuk perilaku yang tidak baik. Kita perhatikan gambar tersebut. Nah, ada anak-anak yang sedang membantu ibu, ada anak yang sedang membantu ibunya menyiram bunga, kemudian ada anak yang sedang bersalaman, dan ada anak yang sedang mencampakkan tasnya, dan ada anak yang sedang memberi kopi untuk ayahnya, dan ada anak yang sedang acuh tak acuh. Ayahnya baru pulang kerja tapi tidak melihat ayahnya. Nah, baik, selanjutnya kita beri warna. Yang pertama warna kuning karena ini adalah termasuk perilaku baik. Ya, membantu ibu menyiram bunga. Kemudian yang kedua juga termasuk perilaku baik karena bersalaman kepada ibunya untuk berpamitan pergi sekolah. Dan yang ketiga warna hitam karena perilaku yang tidak baik, mencampakkan tasnya sembarang tempat. Seharusnya anak-anak menyimpan tasnya di tempat, misalnya di kamar, ya, jangan di ruang tamu atau di dapur misalnya. Kemudian yang keempat adalah warna kuning ya, warna kuning karena perilaku baik. Jadi di sini Susan memberikan kopi kepada ayahnya yang sedang membaca koran. Dan terakhir warna hitam karena di sini menunjukkan perilaku yang tidak baik. Dia sibuk bermain HP atau gadgetnya, sedangkan di situ ayahnya baru pulang kerja. Kemudian selanjutnya pentas seni. Apa itu pentas seni? Sekolah Salman akan mengadakan pentas seni. Salman dan kawan-kawannya mendapat tugas memainkan peran. Salman berperan sebagai ayah, Susan berperan sebagai anak, Jono berperan sebagai adik Susan, Tigor dan Ika berperan sebagai teman Susan. Sore ini adalah hari terakhir berlatih peran di sekolah karena esok hari waktu pementasan. Anak-anak, buka pembelajaran 4 ya di halaman 101. Ustazah akan membacakan dialog tersebut. Nah, di situ kan ada percakapan. Anak-anak dengarkan baik-baik ya di rumah. Nah, Salman di sini menjadi ayah. Assalamualaikum, Susan dan Jono. Waalaikumsalam, Susan. Wah, ayah sudah pulang. Ayah, aku bawakan tasnya. Salman, terima kasih Susan. Susan, iya ayah. Salman, Susan dan Jono sedang bermain apa?
Jono, aku dan kakak sedang main Lego. Salman, senang ya bermain bersama. Jono, iya ayah, kakak baik mengajarkan aku membuat mobil-mobilan. Susan, ini aku bawakan minum buat ayah. Salman, terima kasih Susan. Susan anak hebat ya. Nah, itu adalah sebuah percakapan. Jadi, anak-anak, di sini Salman, Susan dan Jono itu bermain peran, ya. Salman sebagai ayah, ya nak ya. Susan dan Jono berperan sebagai anak. Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan membuat kalimat ya, membuat kalimat pada halaman 106. Anak-anak buka bukunya di halaman 106. Nah, terakhir kita akan belajar membuat kalimat. Di sini Ustazah sudah menyiapkan kata yang nomor 1 mengaji, nomor 2 asar, nomor 3 bermain, nomor 4 sore, nomor 5 menyiram. Ya, anak-anak. Nah, baik. Sekarang kita buat kalimat di nomor 1 dengan kata mengaji. Aku rajin mengaji di masjid. Nah, selanjutnya nomor 2 asa. Dengan kalimat asar, aku sholat asar berjamaah di masjid. Yang ketiga, bermain. Susan bermain bersama Ika. Yang keempat, sore. Ibu menyapu halaman di sore hari. Yang kelima, menyiram. Ika membantu ibu menyiram tanaman. Jadi anak-anak, jika membuat kalimat itu harus ada kata yang misalnya mengaji. Nah, jadi anak-anak yang lain itu anak-anak tambahkan, tapi harus ada kata mengajinya seperti itu. Ya, misal asar juga harus ada kata asarnya di kalimatnya tersebut. Kemudian bermain. Nah, bermain. Jadi harus ada kata bermainnya di kalimatnya. Sore. Ya, ada sore di sini. Kemudian menyiram. Ada kata menyiram. Nah, anak-anak sudah paham. Semoga penjelasan Ustazah mudah dipahami ya, nak ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan cari tahu apa saja pelajaran duniawi dan ukhrawinya pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk duniawinya adalah setiap saat kita terikat dengan bermacam aturan, mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai kita tidur di malam hari. Agar semuanya berjalan dengan teratur, maka setiap orang wajib mematuhinya. Patuhi setiap aturan yang berlaku dimanapun kamu berada. Jadi misalkan kalian berada di jalan, patuhi aturan lalu lintas ya. Atau kalian berada di rumah sakit, patuhi aturan yang ada di rumah sakit, tidak boleh ribut misalnya kan. Nah, untuk ukhrawinya, setiap kali kita akan melakukan suatu kegiatan, mulailah dengan membaca doa kepada Allah agar Allah memudahkan dan melindungi kita. Nah, misalnya anak-anak mau minum, mau makan, nah itu jangan lupa baca doa. Setidaknya anak-anak membaca Bismillahirrohmanirrohim agar kegiatan tersebut Allah ridhoi dan agar tidak terputus dari rahmat Allah. Jadi anak-anak, setiap kegiatan kalau kita membaca basmalah, setiap sesuatu yang ingin kita lakukan kita baca basmalah, insya Allah itu tidak akan terputus dari rahmat Allah. Ya, insya Allah akan Allah ridhoi dan Allah mudahkan kegiatan tersebut. Nah, anak soleh selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti perintah untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, maka dari itu anak-anak mulai belajar berdoa sebelum tidur dan sudah tidur, sebelum makan dan sudah makan ya. Atau sebelum masuk WC dan keluar WC ya. Jadi anak-anak jangan lupa untuk menghafalkan doa-doa tersebut.
Oke, itu saja pembelajaran pada kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.